Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Sebelumnya saya Priska Imratul Azizah dengan NRP belakang 005. Dan saya Nita Lestari dengan NRP belakang 015. Dan saya Amelia Giacesia Sofa dengan NRP belakang 26. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang desain dan analisis power supply dengan Proteus. Check it out guys. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang desain dan analisis power supply menggunakan Proteus. Sebelum kita masuk pada desainnya, kita akan masuk ke dalam tujuan proyek yang terlebih dahulu. Yang pertama, untuk mendesain rangkaian PSU 15 volt menggunakan Zener regulator. Yang kedua, menganalisis sinyal pada tiap tahap. Yang pertama ada trafo, penyearah, filter, dan regulator. Lalu yang ketiga, menghitung ripple voltage, tegangan DC, dan faktor ripple. Dan yang terakhir, menentukan resistor pembatas untuk arus Zener maksimal 0,25 ampere. Selanjutnya, komponen yang kami butuhkan, yang pertama ada trafo CT, 4 buah dioda 1N401. Yang ketiga, kapasitor filter 2200 mikrofarad. Yang keempat, resistor pembatas Zener sebesar 47 ohm. Selanjutnya, dioda Zener 12 volt. Yang terakhir ada kabel penghubung dan ground node. Selanjutnya, ini adalah skema rangkaian power supply yang telah kami desain menggunakan software Proteus. Di sini adalah tegangan sumber AC yaitu sebesar 220 volt yang kemudian di step down hingga menjadi 15 volt saja. Setelah dari trafo step down ini, dia akan mengarah ke dioda penyearah sebesar 4 buah. Kita menggunakan dioda dengan nilai 1N4001. Selanjutnya dari dioda ini dia akan mengarah ke penyaring atau filter yaitu kapasitor dengan nilai sebesar 2200 mikrofarad. Selanjutnya kami juga menggunakan resistor sebesar 47 ohm untuk menghambat arus sebelum masuk ke dioda Zener. Di sini dari resistor dia akan mengarah ke Zener dengan nilai 12 volt. Untuk mengetahui outputnya itu bisa dilihat menggunakan voltmeter digital. Di sini bisa dilihat outputnya yaitu 12,2 volt. Dari skema rangkaian power supply pada Proteus, didapatkanlah gelombang sinyal pada osiloskop seperti ini. Gelombang sinyal berwarna kuning adalah bagian dari primer pada trafo. Dan gelombang sinyal yang berwarna biru adalah gelombang sinyal bagian sekunder pada trafo. Oke baik, jadi ini skema rangkaian tadi. Lalu kita coba runkan. Terbentuklah gelombang sinyal seperti ini pada osiloskop. Dan inilah hasil gelombang sinyal sebelum masuk di filternya. Jadi sekarang kita masuk untuk menghitung besar tegangan ripple. V ripple memiliki rumus seperti ini. V ripple sama dengan Vp. Karena kita menggunakan trafo sebesar 15 volt, maka RMS-nya yaitu 15/2 atau setara dengan 21,21 volt. Nah, lalu dipotong oleh dua diode sebesar 1,4 volt, maka akan menghasilkan sebuah tegangan ripple sebesar 19,8 volt. Lalu kita masuk untuk menghitung besar tegangan DC dengan rumus 2 Vp per Pi. Kita masukkan angkanya dari tegangan ripple tadi yaitu 19,8, jadi 2 kali 19,8 per Pi, hasilnya adalah 12,6 volt. Lalu selanjutnya kita masuk untuk menghitung faktor ripple-nya dengan rumus R sama dengan V ripple per V DC. Karena ripple-nya tadi sudah 19,8 dan DC-nya sebesar 12,6 volt, maka kita akan membaginya yang menghasilkan 157%. Lalu ini adalah hasil dari analisa pada bagian trafo plus penyearah plus filter. Lalu di sini kita akan coba runningkan untuk memperoleh gelombang sinyalnya.
Jadi seperti ini. Selanjutnya di sini adalah kita akan menghitung nilai resistor minimal antara filter dan zener untuk arus open circuit sebesar 0,25 ampere. Di sini ada rumus untuk menghitung resistornya, yaitu Vin dikurangi dengan besarnya dioda zener dan dibagi dengan 0,25 ampere. Di sini akan menghasilkan 3 dibagi 0,25 dan hasilnya adalah 12 ohm. Ini adalah resistor minimal yang bisa kita pakai. So, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kami ada sedikit something. Di sana gunung, di sini gunung. Sekian hatur nuhun. Arigato. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.